Federasi Sepak Bola Malaysia ikut-ikutan mundur dan keluar dari AFF mengikuti jejak Indonesia yang berulang kali dicurangi wasit adalah hal yang wajib diperjuangkan oleh kedua supporter mengingat sangat banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Bayangkan saja dalam beberapa hari ini di Malaysia sudah banyak kejadian yang picu bentrok supporter hanya untuk piala kaleng abal-abal ini. Belum lagi soal kasus terbaru wasit Jepang yang jelas-jelas membuat skandal merugikan timnas Indonesia dengan keputusan konyolnya. Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia. Di sisi lain ini, kontroversial wasit yang buat Indonesia wajib pindah ke AFF. Simak detail videonya sampai selesai. Timnas U22 Indonesia harus merelakan impian mereka di Piala AFF setelah kalah tipis 0-1 dari Filipina di Stadion Manahan Solo. Kekalahan ini menyisakan banyak pertanyaan, terutama terkait dengan keputusan kontroversial yang diambil oleh wasit asal Jepang, Koji Takasaki. Pada menit ke-42, Takasaki mengeluarkan kartu merah kepada Muhammad Ferrari, kapten sekaligus pemain kunci timnas. Keputusan ini menuai protes, mengingat pengaruh besar Ferrari di lapangan. Tak hanya itu, insiden lainnya juga mencuri perhatian. Salah satunya adalah pelanggaran terhadap Victor Dethan yang tidak berbuah penalti. Koji sempat berdiskusi dengan VAR, namun tak memutuskan untuk melihat tayangan ulang secara langsung, sesuatu yang biasanya dilakukan wasit jika ada keraguan. Keputusan-keputusan ini semakin menambah ketidakpuasan, mengingat pentingnya setiap momen dalam pertandingan untuk timnas. Kritik terhadap wasit asal Jepang tidak berhenti di situ. Dalam laga Indonesia kontra Laos, wasit Hiroki Kasahara juga mendapat sorotan. Dalam pertandingan tersebut, gol penyama kedudukan Laos dianggap kontroversial karena bola dinilai sudah keluar lapangan sebelum tercipta gol. Banyak penggemar sepak bola Indonesia merasa bahwa timnas sering dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit dalam turnamen ini. Bung Ropan, dalam kanal YouTube-nya, menyampaikan bahwa semakin banyak suara yang mendesak agar PSSI mempertimbangkan untuk keluar dari AFF dan berfokus pada kompetisi yang lebih menguntungkan, seperti Asian Cup atau turnamen di bawah AFC. Meskipun begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan PSSI dan Ketua Umum, Erick Thohir. Dengan berbagai kejadian yang merugikan timnas, evaluasi terhadap partisipasi Indonesia di AFF tentu sangat diperlukan. Pertanyaannya kini, apakah bertahan di AFF adalah langkah yang tepat ataukah sudah saatnya Indonesia berpikir ulang dan mencari strategi yang lebih baik untuk masa depan sepak bola Indonesia? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju dengan evaluasi terhadap keikutsertaan Indonesia di AFF? Ataukah ada solusi lain yang lebih baik untuk timnas U22 kita? Tulis komentar Anda di bawah. AFF bisa langsung bangkrut dan rugi ratusan miliar jika timnas Indonesia tinggalkan AFF. Kini fans timnas Indonesia geger mengamuk agar timnas Indonesia keluar dari AFF. Dan berikut akibat fatal AFF jika ditinggal timnas Indonesia. Kerugian pertama, AFF bakal kehilangan lokasi untuk menyelenggarakan turnamen. Indonesia kerap kali ditunjuk sebagai tuan rumah turnamen yang diselenggarakan AFF. Hal itu tak terlepas dari banyaknya stadion di Indonesia yang memenuhi standar internasional. Indonesia biasa menyelenggarakan turnamen tersebut di 2 stadion, yakni Stadion Madia, Senayan, Jakarta, dan Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi. Tentunya kehilangan Indonesia akan membuat AFF kehilangan salah satu negara yang bisa dijadikan tuan rumah. Kerugian yang kedua, gelaran Piala AFF akan kehilangan exposure gratis. Indonesia sampai saat ini masih menjadikan ajang Piala AFF sebagai sebuah turnamen yang patut untuk disaksikan. Bahkan turnamen kelompok umur pun seperti Piala AFF U19 masih ramai dibicarakan. Hal tersebut membuat media-media di Indonesia ramai membahas turnamen AFF tersebut.
Tentunya dengan banyaknya pemberitaan mengenai Piala AFF, maka turnamen tersebut secara tidak langsung mendapatkan exposure gratis. Kerugian yang ketiga, kehilangan pendapatan yang bisa diperkirakan nyaris ratusan miliar. Seperti yang dijabarkan di atas, Indonesia sangat antusias setiap kali timnas Indonesia main di ajang Piala AFF. Stadion kerap dipenuhi para fans sepak bola tanah air, baik itu ketika bermain di Indonesia maupun di negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dengan keluarnya timnas Indonesia dari AFF, maka turnamen Piala AFF akan kehilangan pendapatan dari tiket stadion. Begitu juga hak siarnya, karena Indonesia kerap menyiarkan aksi timnas Indonesia di ajang Piala AFF. Kerugian yang keempat, sepak bola AFF takkan berkembang. Cabutnya timnas Indonesia berarti AFF bakal kehilangan salah satu tim terkuat di federasi tersebut. Seperti yang diketahui, saat ini kekuatan utama AFF dikuasai 4 negara, yakni timnas Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Jika salah satu ada yang pergi, daya saing akan semakin berkurang. Hal tersebut jelas berdampak pada perkembangan sepak bola di AFF. Kerugian yang kelima, Piala AFF takkan menarik lagi. Selain dampak pada perkembangan sepak bolanya, cabutnya timnas Indonesia juga bisa memberikan efek terhadap daya tarik dari turnamen tersebut. Kehilangan salah satu tim besar jelas menurunkan antusiasme penonton. Biasanya laga timnas Indonesia versus Vietnam, Thailand, atau Malaysia kerap disaksikan banyak pihak. Sebab pertandingan tersebut sering menyajikan pertandingan yang seru. Namun, dengan tidak adanya timnas Indonesia, AFF akan kehilangan salah satu laga menariknya.